Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwedi Pangeran Langit mencoba menelusuri apa namanya petilasan atau apa ini ya, peninggalan dari leluhur kita. Ini ada katanya 7 sumur. Oh, iya. Ada 7 sumur yang konon katanya itu ada karomah atau manfaatnya sih katanya. Jadi saya nanti akan menelusuri dari sumur satu ke sumur satu lagi. Ya, ayo kita nanti jalan-jalan menelusuri sumur satu. Nah, ini yang namanya sumur pertama. Sing jurukannya orang tidokna sih, maksudnya ada manfaat apa di sumur pertama gitu maksudnya. Hah? Indang. Oh iya, ini katanya sumber pertama untuk mencari kodam atau indang, untuk mungkin yang suka hiburan kayak kuda lumping mungkin kan. Yang ini sumur ini. Terus yang sumur kedua, nah, ini nanti ke sumur 2. Ya, kalau sumur 2 ini enggak ada sajen, mungkin enggak ada apa yang meminta ke ini mungkin ya. Jadi sumur kedua maksudnya kayak enggak ada bekas-bekas dari sesaji atau persembahan. Intinya nggak ada yang meminta sesuatu ke sini mungkin. Jadi kita langsung ke sumur 3, 4, 5, 6, 7. Ayo. Sumur 3. Ya. Ya, ini sumur ketiga juga tidak ada persembahan. Intinya mungkin sumur ini nggak ada yang meminta. Jadi intinya kita hidup di alam dunia itu hanya meminta kepada satu, hanya Allah. Jadi kayak gini mungkin ya, buat kayak orang-orang itu kadang-kadang salahnya itu kaprah kayak gitu, meminta ke sumur ini untuk pesugihan atau pengasihan atau yang lain-lain, ya nggak tahu lah. Intinya kalau kita mau meminta satu tujuan duniawi ya hanya pada yang di atas ya gitu ya. Jadi intinya sumur yang kedua ini nggak ada yang memberikan persembahan ya gitu. Kita lanjut ke sumur 4. 4, 5, 6, 7. Ini mana bulu kayak bulu ya. Ya, terima kasih. Ini sumur yang keempat. Jadi di sini juga kosong, maksudnya tidak ada bekas-bekas dari apa ya, sesaji atau persembahan. Mungkin yang dituju cuman sumur pertama mungkin. Jadi kayak tujuan-tujuan untuk yang khusus itu ada pada sumur yang pertama tadi. Sumur keempat ini mungkin nggak ada yang meminta sesuatu, jadi kosong gitu. Ini sumur kelima. Nah, ini namanya sumur kelima. Jadi sumur kelima juga maksudnya nggak ada orang yang memberikan sesaji kayak gitu. Jadi kalau urusan duniawi itu kadang-kadang memintanya ke tempat-tempat keramat kayak gitu. Ya, ini sumur kelima juga nggak ada sesaji atau barang-barang yang dipersembahkan, intinya kosong. Kita lanjut ke sumur 6. Tapi ini energinya sungguh lumayan ini yang di pohon ini.
Ih, aurane gede banget ya. Gede banget ya kene iki. Ki ana nagane apa? Iki gede banget ya kene kok. Apa sih pengaruh kang wit ki ya? Ya, ini sumur ke berapa tadi? 6 ya. Ini sumur 6 juga intinya nggak ada yang membuat sesaji. Jadi kosong lah, maksudnya nggak ada yang meminta kayak gitu. Sumur 6 terus ini sumur 7 juga sama, tidak ada yang apa mungkin lagi kosong mungkin. Jadi maksudnya nggak ada yang tirakat tempat ini atau di tempat mana gitu. Mungkin ini kosong kayak gitu. Ini sumur 8. Ya, ini sumur ke-8. Ya juga sama. Intinya nggak ada sesajian kayak gitu. Tapi kalau mungkin untuk meminta ilmu atau kodam mungkin seperti oke teman sangat apa kira 10 ya. Kita lanjut ke sumur ke-9. Ini sumur yang ke-9 juga intinya nggak ada sesaji, sama maksudnya dari yang mencari ilmu atau mencari kodam-kodam di sini yang paling banyak itu di sumur pertama kayak gitu ya. Kita lanjut ke atas. Itu jadi 10 ya, kayak namanya 11. Hah? 10. Ya, ini sumur yang terakhir yang dekat di petilasan Eyang Baratayuda. Jadi ini sumur terakhir ya. Jadi kita mengambil hikmah dari sumur-sumur ini bahwa ini ada peninggalan dari zaman dahulu. Mungkin ada seorang sakti mungkin dulunya pernah datang ke sini sehingga terus menyebarkan mungkin agama-agama Islam atau yang lainnya gitu. Jadi ya cukup seginilah. Nanti saya jalan-jalan lagi ke tempat petilasan Eyang Baratayuda. Aduh, apot lu. Oh iya nyong urung salam sih maring bae kok.